Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita hari ini akan memasuki modul ke-10 pada pertemuan ke-12 mengenai reaksi redoks dan elektrokimia. Nah, pada pertemuan kali ini tujuan pembelajarannya itu adalah mahasiswa mampu menyetarakan reaksi redoks, lalu mengenai sel galvanik, potensial reduksi standar, dan terakhir mengenai kespontanan reaksi redoks. Nah, pada dasarnya, apakah yang disebut dengan reaksi redoks? Nah, reaksi redoks itu sendiri adalah reaksi di mana satu spesies menerima elektron dan spesies lainnya kehilangan elektron, atau juga terjadi pengikatan atau pelepasan oksigen, dan di definisi yang ketiga juga ada terjadinya perubahan Bilog antara satu spesies dan spesies yang lain. Elektrokimia sendiri itu adalah reaksi oksidasi di mana terjadi pelepasan energi melalui reaksi spontan yang diubah menjadi energi listrik, atau ada perubahan sebaliknya energi listrik digunakan agar reaksi non-spontan dapat terjadi. Nah, ini kalau menurut Chang ya. Kalau menurut Brady, elektrokimia itu adalah studi mengenai hubungan yang terjadi antara energi kimia dan arus listrik. Dan kalau dilihat di modul kalian, elektrokimia itu merupakan ilmu yang mempelajari tentang perubahan energi kimia menjadi energi listrik dan sebaliknya. Nah, lalu proses elektrokimia sendiri itu mengandung persamaan reaksi redoks agar terjadi tadi itu ya, energi listrik baik secara spontan maupun secara spontan. Nah, hal pertama yang akan kita pelajari yaitu mengenai penyetaraan reaksi redoks yang juga terjadi pada reaksi elektrokimia. Nah, melakukan penyetaraan reaksi redoks itu bisa dilakukan melalui dua cara. Yang pertama melalui metode metode ion elektron atau metode setengah reaksi, dan yang kedua dengan metode Bilox atau bilangan oksidasi. Nah, metode ion elektron itu bisa dilakukan menjadi terbagi menjadi dua langkah. Yang pertama melalui reaksi asam, larutan asam, dan yang kedua melalui reaksi larutan basa. Nah, di sini yang ada di depan kalian itu kita akan melakukan penyetaraan persamaan redoks dalam larutan asam. Di sini ada Fe2+ menjadi Fe3+ oleh Cr2O72-. Nah, gimana cara penyelesaian soal ini? Sebenarnya di modul juga ada ya, tapi di sini kita juga akan bahas. Nah, yang pertama-tama harus kalian lakukan yakni dengan menuliskan persamaan tidak setara dalam bentuk ionik. Jika ada berarti Fe2+ ditambah Cr2O72- menjadi Fe3+ ditambah Cr3+. Lalu ya selanjutnya kita memisahkan persamaan reaksi tersebut menjadi setengah reaksinya. Mengapa menjadi setengah reaksi? Karena kita ingin melihat reaksi tersebut dalam spesies oksidasi dan spesies reduksi. Dan di sini yang mengalami oksidasi itu adalah besi. Jadi dari besi 2+ menjadi besi 3+. Di sini kan ada peningkatan bilangan oksidasi ya, dari 2+ menjadi 3+. Nah, di sini ada peningkatan Bilox sehingga terjadilah oksidasi. Di bawahnya di bagian reduksi Cr2O72- itu nilai dari Cr-nya tuh adalah +6. +6 berubah ke spesies sebelah kanan menjadi Cr3+. Jadi dia ada penurunan 3 muatan Bilox ya. Dari +6 menjadi +3 itu pada penurunan. Sehingga dia termasuk reaksi reduksi. Nah, sebenarnya ada tabel potensial reaksi reduksi untuk pengecekan ya, benar atau tidak nih arah atau reaksi yang kita buat. Nah, kalau seandainya ingin mengetahui oksidasinya, maka kita balik saja ya. Karena di sini adalah tabel untuk reduksi.
Oke, kita lanjut ya. Nah, yang selanjutnya kita harus menyetarakan atom-atom selain O dan H dalam masing-masing setengah reaksi. Nah, di sini kan tadi Cr2O72- hanya menjadi Cr3 plus saja kan. Sebenarnya di sebelah kiri Cr-nya ada dua dan di sebelah kanan Cr-nya tadinya hanya satu. Berarti harus kita kalikan dua agar jumlah atom Cr-nya sama-sama dua. Lalu selanjutnya untuk reaksi dalam asam kita menambahkan H2O untuk menyetarakan atom oksigen. Nah, di sebelah kiri itu kan ada oksigen sebanyak 7, sedangkan di sebelah kanan tuh tidak ada oksigen. Nah, untuk menyiasati atau untuk memberikan solusi penyetaraan oksigen, maka di sebelah kanan harus kita tambahkan H2O sebanyak 7 buah. Kenapa? Supaya oksigennya juga berjumlah sama-sama 7 kanan dan kiri. Nah, selanjutnya di sebelah kanan tuh ada H, sebanyak 14 buah, tapi di sebelah kiri itu tidak ada H sama sekali. Sehingga kita harus menambahkan sejumlah atom hidrogen di sebelah kiri. Kita tambahkanlah sebanyak 14, sehingga kanan kiri memiliki 14 hidrogen yang sama banyak. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan elektron pada salah satu sisi dari masing-masing setengah reaksi untuk menyetarakan muatan. Nah, kalau kita cek di atas tuh kan 14 H plus ditambah Cr2O72-. Di sebelah kiri muatannya ada sebanyak berapa? Ya benar ya, ada sebanyak 12. Karena dapat dari 14 dikurangi 2, sebelah kiri ya ada 12. Sedangkan di sebelah kanan tuh ada berapa? Ada muatannya sejumlah 6. Dari mana dapatnya 6? Itu kan Cr3 plus. Nah, muatannya dikalikan dengan koefisiennya 2. 2 kali 3 menjadi 6. Sehingga ada plus 6 di sebelah kanan. Di sebelah kanan ada plus 6, di sebelah kiri ada plus 12. Nah, kita harus menyetarakan jumlah muatannya sehingga supaya kita bisa mendapatkan nilai muatan yang sama, jumlah muatan yang lebih banyak kita kurangi dengan elektron, sejumlah elektron tertentu. Nah, di sini kan sebelah kiri ya yang lebih banyak. Jadi sebelah kiri kita tambahkan 6 muatan elektron, yang tadinya ada 12 dikurangi 6, jadi dia punya 6 kan. Dan yang sebelah kanan yang tadinya 6 tetap 6 gitu. Jadi sama-sama 6 kanan dan kiri untuk reaksi yang berwarna biru, tulisannya berwarna biru ya. Sedangkan untuk besi, reaksi oksidasi yang untuk besi, tadinya kan Fe2+ menjadi Fe3+. Di sini ada perbedaan satu muatan. Nah, kita kurangi satu muatan eee, dari atom besi, kita tambahkan dengan satu elektron min, sehingga kanan kirinya kita sekarang memiliki sama-sama 2 plus. Nah, itu ya, yang oksidasi kita tambahkan satu elektron, eee, yang reduksi kita tambahkan 6 elektron. Lalu selanjutnya kita samakan jumlah elektronnya. Karena yang di bawah ada 6, yang atas ada satu. Cara paling mudah untuk menyamakan jumlah elektronnya adalah bagian oksidasi kita kalikan dengan 6, sehingga didapatkanlah 6 Fe2+ menjadi 6 Fe3+ ditambah 6 elektron minus. Lalu akan kita coret saling meniadakan antara 6 elektron dioksidasi dan 6 elektron direduksi. Nah, dengan menjumlahkan mereka berdua ya. Nah, ini kita coret-coret. Nah, pada akhirnya ketika kita jumlahkan, didapatkanlah 14 H plus ditambah Cr2O72- ditambah 6 Fe2+ menjadi 6 Fe3+ ditambah 2 Cr3+ dan 7 H2O. Nah, begitu ya. Semoga mudah dipahami untuk contoh soal pertama penyetaraan reaksi redoks menggunakan situasi larutan asam ya. Terima kasih.